Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat belajar ya. Sebelum kita mulai, Ibu Guru ingin bertanya dulu, pernahkah kalian merasakan lantai atau rumah tiba-tiba bergoyang? Atau mungkin kalian pernah melihat berita tentang gempa bumi di televisi atau media sosial? Nah, peristiwa itu disebut gempa bumi. Hari ini, kita akan belajar bersama tentang gempa bumi. Kita akan mencari tahu apa itu gempa bumi, apa penyebabnya, apa dampaknya, dan bagaimana cara menjaga keselamatan diri jika suatu saat terjadi gempa. Anak-anak, gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi. Getaran ini bisa terasa pelan, tetapi ada juga yang sangat kuat, sehingga membuat bangunan bergoyang bahkan roboh. Lalu, mengapa gempa bumi bisa terjadi? Penyebab gempa yang paling sering terjadi adalah karena lempeng bumi bergerak. Bumi yang kita tempati ternyata tersusun dari lempeng-lempeng besar. Lempeng-lempeng ini terus bergerak, walaupun gerakannya sangat lambat. Ketika lempeng saling bertabrakan, bergeser, atau saling menekan, energi yang tersimpan akan dilepaskan, sehingga terjadilah gempa bumi. Gempa seperti ini disebut gempa tektonik. Selain gempa tektonik, ada juga gempa vulkanik yang terjadi karena aktivitas gunung berapi. Biasanya, gempa ini terjadi ketika gunung akan meletus. Ada juga gempa runtuhan, yaitu gempa yang disebabkan oleh runtuhnya gua atau tanah di bawah permukaan bumi. Namun, gempa jenis ini biasanya tidak terlalu besar. Nah, setelah mengetahui penyebabnya, sekarang kita akan belajar tentang dampak gempa bumi. Ketika terjadi gempa yang kuat, rumah dan bangunan bisa rusak, jalan dan jembatan dapat retak, pohon bisa tumbang, bahkan bisa terjadi tanah longsor. Oleh karena itu, gempa bumi dapat membahayakan keselamatan manusia. Anak-anak, walaupun kita tidak bisa menghentikan gempa bumi, kita bisa belajar cara menyelamatkan diri agar tetap aman. Apa yang harus kita lakukan sebelum gempa terjadi? Kita harus mengetahui jalur evakuasi di sekolah atau di rumah. Selain itu, kita juga perlu menyiapkan tas siaga bencana yang berisi perlengkapan penting seperti air minum, senter, obat-obatan, dan makanan ringan. Lalu, apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi? Ingat 3 langkah penting, yaitu drop, cover, dan hold on. Drop artinya segera merunduk agar tubuh lebih seimbang. Cover yaitu berlindung di bawah meja yang kuat sambil melindungi kepala menggunakan tangan atau tas. Hold on yaitu pegang meja tersebut sampai guncangan benar-benar berhenti. Kalau kalian sedang berada di luar ruangan, segera menjauh dari bangunan, pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik. Carilah tempat yang terbuka agar lebih aman. Setelah gempa berhenti, jangan langsung kembali ke dalam bangunan. Keluar secara tertib menuju tempat terbuka dan ikuti arahan guru, orang tua, atau petugas. Tahukah kalian mengapa Indonesia sering mengalami gempa bumi? Hal itu karena Indonesia berada di pertemuan beberapa lempeng bumi. Itulah sebabnya negara kita lebih sering mengalami gempa dibandingkan beberapa negara lainnya. Meskipun begitu, kita tidak perlu takut. Yang paling penting adalah selalu siap dan mengetahui cara menyelamatkan diri. Sekarang, Ibu Guru ingin mengetahui, apakah kalian sudah memahami materi yang kita pelajari? Dengan menjawab soal berikut. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan gempa bumi? A. Angin yang sangat kencang. B. Getaran atau guncangan di permukaan bumi. C. Hujan yang sangat deras. D. Pelangi setelah hujan. Jawabannya adalah B, yaitu getaran atau guncangan di permukaan bumi. Pertanyaan kedua, gempa yang disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi disebut A. Gempa runtuhan. B. Gempa tektonik. C. Gempa vulkanik. D. Gempa angin.
Jawaban yang benar adalah B. Gempa tektonik. Pertanyaan ketiga, saat terjadi gempa di dalam kelas, apa yang harus kita lakukan? Silahkan pause video untuk menjawab soal. Benar sekali, kita harus merunduk, berlindung di bawah meja yang kuat, melindungi kepala, dan memegang meja sampai guncangan berhenti. Hebat, kalian sudah mulai memahami materi hari ini. Sekarang kita bersama-sama akan menonton video simulasi gempa. Bim, botolnya. Gempa! Anak-anak, tetap tenang. Ayo berlindung di bawah meja seperti simulasi. Jangan ada yang berdiri dan tetap pegang kaki meja. Senja, ayo cepat ke bawah meja. Iya. Pegang kaki mejanya yang kuat ya. Saat terjadi gempa, hal pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang, jangan panik. Segera lakukan prosedur drop, cover, and hold on. Merunduk ke lantai, berlindung di bawah meja atau benda yang kokoh, dan pegang erat kaki meja. Lindungi kepala dan lehermu, dan jangan berada dekat jendela atau benda yang bisa jatuh menimpa. Awas! Kamu nggak apa-apa? Ayo, bareng aku berlindung di sini. Kita pegang kaki meja kuat-kuat ya. Anak-anak, apa ada yang terluka? Bima, Senja, tolong bantu arahkan teman-temanmu menuju jalur evakuasi ya. Baik, Bu. Teman-teman, ayo ikuti aku. Kita harus segera menuju jalur evakuasi. Dari para petugas. Perhatian, segera evakuasi dari gedung ini dengan tenang dan tertib melalui jalur darurat. Dan jangan menggunakan lift. Patuhi petunjuk dan arahan dari para petugas. Nah, itulah cara yang benar untuk menyelamatkan diri saat terjadi gempa bumi. Hari ini kita sudah belajar banyak tentang gempa bumi. Sekarang, kalian sudah mengetahui apa itu gempa bumi, penyebabnya, dampaknya, serta cara menyelamatkan diri sebelum, saat, dan setelah gempa terjadi. Ingat ya, gempa bumi memang tidak bisa kita prediksi, tetapi kita bisa mempersiapkan diri agar tetap aman ketika gempa terjadi. Terima kasih sudah belajar dengan semangat hari ini. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Selamat belajar dan tetap jaga keselamatan dimanapun kalian berada ya.